Hasil drawing Piala Dunia 2022 Qatar Grup C telah diumumkan. Di antara seluruh kontestan Piala Dunia 2022 Qatar yang menghuni Grup C, Argentina menjadi yang berbahagia, di mana mereka tampaknya tidak akan menemui musuh yang sulit. Paling mentok, Argentina di Grup C Piala Dunia kali ini akan bertemu negara yang agak sedikit merepotkan, seperti Polandia dan Meksiko. Namun, di atas kertas, tim tenggo, apalagi jika merujuk peringkat FIFA, Argentina adalah yang tertinggi. Akan tetapi, Lionel Messi dan kawan-kawan tetap harus waspada, sebab yang bakal lolos ke fase gugur hanyalah dua tim. Lantas, beginilah peta kekuatan grup C Piala Dunia 2020 Qatar yang konon menyenangkan untuk Argentina. Arab Saudi menjadi yang paling buncit ketimbang tiga negara lainnya di grup C. Arab Saudi sekedar merepotkan tim-tim raksasa. Akan tetapi, Arab Saudi kini penampilannya mengesankan di kancah Asia, apalagi semenjak Herbert Renard masuk sebagai pelatih. Di babak kualifikasi, Arab Saudi selalu menjadi juara grup saat di putaran kedua maupun ketiga. Bahkan di putaran ketiga, Arab Saudi mengangkangi Jepang di peringkat kedua dan Australia di peringkat ketiga. Namun, bermain di Piala Dunia 2022 Qatar menjadi ujian berat buat Arab Saudi dan Herbert Renard itu sendiri. Apalagi secara materi pemain, Arab Saudi belum mencukupi untuk meladeni keganasan Messi dan Lewandowski. Polandia. Sementara Polandia yang kini berada di peringkat ke-26 FIFA punya misi adiluhung untuk sekurang-kurangnya lolos dari fase grup. Pasukan Czesław Miłosz mesti melakoni babak playoff menghadapi Swedia, dan untungnya Polandia berhasil menekuk Swedia 2-0 berkat gol penalti Robert Lewandowski. Di grup C Piala Dunia kali ini, Polandia mesti menghadapi ganasnya Argentina dan tak terduganya permainan Meksiko. Meksiko adalah tim yang harus diwaspadai Polandia dan Argentina. Piala Dunia kali ini adalah Piala Dunia ke-8 yang Meksiko ikuti. Sejak bermain di putaran final Piala Dunia 1994, Meksiko lolos ke Piala Dunia 2022 Qatar dengan status runner-up kualifikasi zona CONCACAF di bawah Kanada. Meksiko bisa menjadi unggulan di grup C, apalagi jika mengingat prestasinya di 7 Piala Dunia sebelumnya. Meksiko selalu masuk babak 16 besar. Argentina sendiri tentu ada Lionel Messi yang mempunyai ambisi untuk meraih trofi Piala Dunia kali ini. Terakhir kali ia punya kesempatan meraihnya di tahun 2014. Piala Dunia kali ini bisa menjadi ajang balas dendam dari Piala Dunia 2014. Argentina sendiri permainannya sangat konsisten. Puncaknya, tim tangguh bisa menjuarai Copa America 2021. Satu gelar yang mengakhiri 28 tahun puasa trofi. Scaloni juga membawa Argentina tak terkalahkan di 31 pertandingan. Argentina sendiri mempunyai komposisi pemain seperti Lionel Messi, Leandro Paredes, Rodrigo de Paul, sampai Otamendi. Argentina juga diperkuat para pemain muda seperti Nicolas Gonzalez, Alexis Mac Allister, Juan Foyth, sampai Ezequiel Palacios. Kita beralih ke grup D. Grup D Piala Dunia 2022 Qatar dihuni oleh Prancis, Denmark dan Tunisia, dan disusul lagi antara tim Peru dan Australia yang masih menempuh Intercontinental Playoff. Pemenang playoff baru diketahui hasilnya setelah tanggal 13-14 Juni mendatang. Melihat dari statistik, sejarah dan tren yang sedang berjalan, diperkirakan Prancis mampu melaju ke babak 16 besar dengan mudah dari 3 kontestan lainnya. Juara bertahan Piala Dunia ini lebih diunggulkan karena bermaterikan pemain-pemain papan atas yang kenyang berlaga di Liga Top Eropa.
Selain Piala Dunia edisi 2018 lalu, sepanjang 15 kali Piala Dunia yang pernah mereka ikuti, Les Blues juga memenangkan trofi pada edisi 1998 ketika ditunjuk sebagai tuan rumah dengan mengalahkan Brazil 3-0 di final. Prancis dikenal dengan barisan penyerang tajam dari masa ke masa, mulai dari Michel Platini, Thierry Henry, hingga Just Fontaine. Hari ini, penyerang Real Madrid Karim Benzema siap menjadi penerus tradisi tersebut. Denmark yang pernah mencatat 5 kali keikutsertaan di turnamen sepak bola antar negara terbesar ini baru memulai debutnya pada 1986 ketika kejuaraan diselenggarakan di Meksiko. Pencapaian tertinggi mereka adalah babak perempat final di Piala Dunia 1998 Prancis. Tunisia adalah timnas yang dengan minim prestasi di Piala Dunia. Tercatat hanya 3 kali mereka lolos dan semuanya terhenti di fase grup. Pada edisi gelaran 2018, pasukan elang dari Kartago finish di urutan ketiga grup G di bawah Belgia dan Inggris. Selanjutnya ada kontestan playoff, yaitu Peru. Peru pernah melaju hingga perempat final pada 1970. Mereka juga melaju sampai babak kedua itu pun hanya sekali. Satu nama yang bisa dikenang sejarah dari Peru adalah Teófilo Cubillas yang membukukan 10 gol dalam 2 turnamen. Australia baru 3 kali mencatatkan namanya di Piala Dunia. Pernah melewati fase grup pada tahun 2006. Lolos dari grup F bersama Brazil, Socceroos dikalahkan oleh Italia yang keluar sebagai juara di babak 16 besar dengan skor tipis 0-1. Hasil drawing Piala Dunia Grup E Qatar telah diumumkan. Spanyol dipastikan menyumpai Jerman di grup neraka. Bagaimana kans negara lainnya di grup E? Simak ulasannya berikut ini. Yang paling menjadi highlight adalah grup E yang dihuni oleh Spanyol, Jerman, dan Jepang, dan satu negara pemenang playoff antara Costa Rica dan Selandia Baru. 2 raksasa Eropa, Spanyol dan Jerman, dipastikan akan bersua pada Minggu 27 November 2022, meskipun belum ada konfirmasi untuk waktu dan tempat. Kedua tim baru bertemu sekali di Piala Dunia, tepatnya pada semifinal Piala Dunia 2010 Afrika Selatan. Kala itu, pertandingan dimenangkan oleh Spanyol yang kemudian melaju ke final dan sukses menjadi juara. Pertemuan terakhir terjadi pada November 2020 dalam kejuaraan UEFA National League. Lagi-lagi Spanyol unggul dari Jerman, kali ini dengan skor telak 6-0. Statistik head-to-head membuktikan bahwa La Roja lebih unggul dari The Panzer dengan catatan 10 menang, 3 kalah dan belum pernah imbang dari seluruh pertandingan resmi dan persahabatan. Tentu, Jerman tidak akan diam saja. Limpahan pemain bintang di skuad inti adalah jaminan tim asuhan Hans-Dieter Flick masih dijagokan sebagai juara Piala Dunia 2022. Tapi, di grup E tidak hanya tentang Spanyol dan Jerman, masih ada Jepang dan salah satu dari Costa Rica dan Selandia Baru yang akan bertanding nanti malam. Sementara untuk Jepang, mereka tak beruntung dengan hasil undian. Tetapi, anak-anak asuh Hajime Moriyasu tidak akan menyerah begitu saja dan bisa merepotkan Jerman dan Spanyol. Terlebih dengan adanya pemain-pemain yang berkarir di Eropa di dalam skuad Jepang. Pada grup E kali ini terdapat 2 tim yang pernah memenangi Piala Dunia, Jerman dan Spanyol yang akan bersaing dengan perwakilan Asia Jepang. Sementara satu tempat yang tersisa bakal diperebutkan oleh Costa Rica dan Selandia Baru. Berikut adalah beberapa pesepak bola dari masing-masing timnas yang diprediksi bakal tampil apik di Piala Dunia kali ini. Di kubu timnas Spanyol memiliki Ferran Torres. Spanyol memiliki banyak pilihan di seluruh lapangan, tetapi pelatih La Roja, Luis Enrique, tampaknya memiliki titik lemah untuk pemain sayap Barcelona dan lebih sering menjadi starter daripada tidak.
Setelah meninggalkan Manchester City untuk Barca dalam kesepakatan 55 juta pounds pada Januari, Torres memiliki 6 gol dan 5 assist dalam 15 penampilan. Bersama Pedri, ia kini berpeluang mengukuhkan posisinya sebagai anak emas baru sepak bola Spanyol, dan diperkirakan Piala Dunia kali ini bakal jadi pembuktiannya. Kita beralih ke negara Jerman. Di timnas Jerman ada nama Kai Havertz. Setelah beberapa saat beradaptasi dengan kehidupan di Chelsea, setelah kepindahannya senilai 89 juta pound sterling pada musim panas 2020. Pemain berusia 22 tahun itu sekarang menjadi pemain penting bagi Thomas Tuchel dan memengaruhi permainan terbesar yang dia mainkan. Havertz mencetak gol kemenangan di final Liga Champions musim lalu dan Piala Dunia antar klub tahun ini, dan dengan cepat mendekati pemain level di atas seluruh Eropa. Havertz diprediksi bakal menjadi kunci bagi Jerman di Piala Dunia kali ini. Sementara di kubu Jepang ada nama Takumi Minamino. Penyerang asal Jepang Takumi Minamino mungkin tidak mendapatkan menit bermain yang diinginkannya di Liverpool musim ini. Namun, tidak diragukan lagi Takumi Minamino telah memanfaatkan waktu bermain yang diberikan Jurgen Klopp sebaik mungkin. Gol-gol kunci dalam kampanye kemenangan Piala Carabao Cup mereka dan lebih banyak lagi di Piala FA, berarti Minamino telah memainkan peran besar bagi klub di pinggiran. Gaya pekerja keras dan naluri predatornya akan memberi Jepang ancaman besar di Piala Dunia pada November nanti. Sementara satu tiket grup E akan dipertemukan Costa Rica dan Selandia Baru. Pertandingan playoff Piala Dunia 2022 Costa Rica versus Selandia Baru akan berlangsung pada Rabu 15 Juni 2022 pukul 1 malam. Costa Rica harus berjuang di fase playoff setelah hanya mampu berada di posisi 4 kualifikasi Piala Dunia zona CONCACAF. Di edisi Piala Dunia sebelumnya pada tahun 2018, Costa Rica hanya bertahan di fase grup. Costa Rica hanya menorehkan 1 hasil imbang dan 2 kekalahan. Di playoff Piala Dunia nanti malam, Costa Rica baru bertemu sekali dengan Selandia Baru di semua kompetisi. Pada pertemuan tersebut, Costa Rica menang telak 4-0. Costa Rica tengah bersiap menuju Qatar dengan memanggil 23 pemain terbaik. Mereka sudah termasuk beberapa pemain Costa Rica ternama, seperti Keylor Navas hingga Bryan Ruiz. Beberapa pemain Costa Rica diragukan tampil melawan Selandia Baru. Christian Gamboa, Alonso Martinez, Ronald Matarna, dan Jose Guillermo Ortiz mengalami cedera. Sementara itu, Selandia Baru membawa 26 pemain. Sangat disayangkan, Sarpet Singh dan Ryan Thomas harus menepi akibat cedera. Sementara, Marco Rojas dan Michael Bossali kembali ke skuad setelah absen pada kualifikasi terakhir di bulan Maret lalu.